Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang dengan judul Ceritakanlah Nikmat Tuhanmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang belang, botak, dan buta. Allah bermaksud untuk menguji mereka, maka Allah mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada si belang dan bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Si belang menjawab, saya menginginkan paras yang tampan dan kulit yang bagus serta hilangnya penyakit yang menjadikan orang-orang jijik kepadaku. Maka malaikat itu lantas mengusap si belang dan seketika hilanglah penyakit yang menjijikannya itu, serta ia diberi paras yang tampan dan kulit yang bagus. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kau senangi? Si belang menjawab, unta. Atau ia menyatakan sapi. Perawi ragu-ragu antara unta dan sapi, sebab orang yang belang dan botak satunya minta unta dan yang lainnya minta sapi. Kemudian ia diberi unta yang sedang bunting 10 bulan. Dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi berkah dan rahmat atas apa yang kau terima. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dan bertanya, apakah sesuatu yang paling kau inginkan? Si botak menjawab, rambut yang rapi dan hilangnya penyakit yang menjadikan orang-orang jijik kepadaku ini. Malaikat lantas mengusap si botak dan seketika hilanglah penyakitnya serta tumbuh rambut yang rapi dan sebaik gantinya. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling engkau senangi? Si botak menjawab, sapi. Kemudian ia diberi sapi yang sedang bunting. Dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi berkah dan rahmat atas apa yang kau terima. Kemudian malaikat itu datang kepada si buta dan bertanya, apakah sesuatu yang paling kau inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Malaikat lantas mengusap si buta dan Allah mengembalikan penglihatannya kepada si buta. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kau senangi? Si buta menjawab, kambing. Kemudian dia diberi kambing yang sedang bunting. Lama-kelamaan unta, sapi, dan kambing berkembang biak dan unta tersebut memenuhi satu lapangan. Begitu pula sapi dan kambing masing-masing memenuhi satu lapangan. Pada suatu waktu malaikat datang kepada si belang dan menyamar sebagai orang yang penyakit belang, seperti keadaannya semula sambil berkata, saya adalah seorang miskin dan telah kehabisan bekal di tengah perjalanan ini, dan sampai hari ini tidak ada harapanku kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepadamu. Saya benar-benar minta pertolongan kepadamu dengan menyebut zat yang telah memberikan engkau paras yang tampan dan kulit yang halus serta harta kekayaan. Saya minta kepadamu seekor unta untuk bekal melanjutkan perjalanan saya. Si belang berkata, hak-hak yang harus saya berikan masih banyak, saya tidak bisa membekali apa-apa. Malaikat itu berkata, kalau tidak salah saya pernah kenal denganmu. Bukankah kamu dulu orang yang mempunyai sakit belang dan orang-orang jijik kepadamu? Dan bukanlah kamu dulu orang yang miskin lalu Allah memberi rahmat kepadamu? Si belang berkata, sesungguhnya saya mempunyai harta kekayaan ini dari nenek moyang. Malaikat berkata, jika kamu berdosa maka semoga Allah SWT mengembalikanmu seperti keadaanmu semula. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dengan menyerupai orang yang berpenyakit botak seperti keadaan si botak waktu itu, dan berkata seperti apa yang dikatakannya kepada si belang. Si botak juga menjawab seperti si belang. Kemudian malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti keadaanmu semula. Malaikat melanjutkan perjalanannya ke tempat si buta dengan menyerupai orang yang buta seperti keadaan si buta waktu itu, dan berkata, saya adalah orang miskin. Saya telah kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan ini, dan tidak ada lagi harapanku kecuali kepada Allah, kemudian kepadamu. Saya benar-benar minta pertolongan kepadamu dengan menyebut zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, yaitu saya meminta 1 ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalanan saya.
Si buta menjawab, saya dulu adalah orang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Dan dulu saya miskin, kemudian Allah memberi kekayaan seperti ini. Maka ambillah apa yang kau inginkan. Demi Allah, sekarang saya telah memberatkan sesuatu padamu yang kau ambil karena Allah. Malaikat itu berkata, peliharalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu hanyalah diuji dan Allah benar-benar ridho terhadap kamu dan Allah telah memurkai kedua kawanmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tersebut, yang pertama, anjuran untuk berlemah lembut dan memuliakan orang-orang lemah dan miskin, mencukupi kebutuhan mereka, tidak melukai hati mereka, dan tidak menghinanya. Kedua, ujian Allah terhadap hamba-hambanya untuk mengetahui di antara para hambanya yang bersyukur dan kufur nikmat, yang solih dan bukan yang solih. Ketiga, kewajiban mensyukuri dan menceritakan nikmat dan larangan kufur serta ingkar nikmat. Keempat, kemampuan para malaikat dalam merubah bentuk seperti menyamar sebagai manusia dan lainnya. Kelima, dibolehkan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan maksud untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut, bukan untuk hibah. Dan kemungkinan inilah hikmahnya mengapa tidak disebutkan nama-nama para pelaku dalam kisah tersebut. Keenam, diperbolehkan seorang mengucapkan harapanku hanya kepada Allah, kemudian kepadamu. Perkataan seperti ini tidak termasuk syirik karena memakai summa yang berarti kemudian, bukan wa yang mengandung arti dan. Ketujuh, banyaknya harta yang diberikan Allah kepada seorang hamba tidak menunjukkan bahwa Allah lebih mencintai hamba tersebut. Sebab dengan harta itu Allah bermaksud menguji para pemilik harta. Kedelapan, keutamaan bersedekah. Kesembilan, bakhil dan pelit adalah perbuatan yang tercela. Demikian yang bisa kita petik pelajaran dari hadis tersebut. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.